damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Ester pasal yang ke-9 ayat ke-11 sampai 19. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kitab yang diberi nama Ester. Jadi kitab ini sebetulnya kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 10 mirip dengan sebuah novel. Dengan setting kerajaan Persia Media pada waktu itu yang ibu kotanya Susan. Disebut-sebut tadi. Jadi kerajaan itu dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Ada ratunya bernama Ratu Wasti. Kemudian dipecat karena Wasti tidak mau disuruh raja mempertunjukkan kecantikannya di depan para tamu. Wasti memilih untuk dihukum daripada harus menjadikan wajahnya, tubuhnya sebagai objek tontonan bagi banyak orang di kerajaan. Nah, kemudian raja memanggil banyak perempuan, para gadis, untuk dipilih. Salah satunya nanti menjadi ratu pengganti Wasti. Nah, salah seorang itu bernama Ester. Dia orang Yahudi.
Nah, cuma dipesankan dia tidak boleh menyebut kebangsaannya. Dia punya anak udanya bernama Mordekai. Jadi ketika Ester ini masuk ke istana, ibotonya, saudaranya laki-laki dari abang, bapak, kakak beradik, selalu menjaga dia di pintu istana. Dia tidak ikut masuk, tapi dia selalu tidak jauh dari sana untuk mengawasi apakah Ester baik-baik saja. Nah, kemudian Ester dipilih menjadi ratu. Nah, satu ketika seorang pejabat tinggi kerajaan Persia namanya Haman. Nanti kalau kita baca dalam kitab Ester, dialah menteri utama, menteri yang paling tinggi pada waktu itu. Nah, semua orang saban kali melihat Haman selalu berlutut dan menyembah, kecuali Mordekai. Nah, Mordekai seorang Yahudi merasa bahwa satu-satunya yang bisa disembah itu hanyalah Tuhan. Haman sangat sakit hati, tapi dia merasa terlalu kecil kalau dia hanya membunuh seorang Mordekai. Nah, karena itu dia merencanakan pembasmian semua orang Yahudi, kecil besar, laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak. Dia rencana melakukan genosida, pembasmian orang Yahudi. Untuk itu dia membuang undi. Nanti disebut dalam kitab Ester, dia buang undi, kapanlah itu mau dilaksanakan. Yaitu pada tanggal 13 bulan ke-12, bulan Adar. Mordekai dan seluruh orang Yahudi tentu sangat berkabung setelah keluar perintah raja bahwa seluruh orang Yahudi akan dibasmi, dimusnahkan. Karena itu Mordekai mengirim utusan kepada Ester yang di dalam istana, supaya dia memakai aksesnya menjumpai raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Pada mulanya Ester menolak. Alasannya karena tradisi pada waktu itu walaupun ratu tidak bisa sembarang menjumpai raja, kecuali dia dipanggil. Tetapi Mordekai mengatakan, jangan kau kira karena kau di dalam istana kau selamat. Padahal seluruh bangsamu mati. Jangan-jangan kau ditempatkan di sana supaya kau bisa menyelamatkan. Nah, kemudian Ester meminta Mordekai dan semua orang Yahudi berpuasa. Dan dia sendiri bersama dayang-dayangnya berpuasa. Kemudian dia sengaja tampil dan raja melihatnya dan memanggil dia. Nah, singkat cerita, barulah Ester menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Raja selalu bertanya kepadanya, apa yang kau minta? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Tapi Ester tidak minta apa-apa, dia hanya minta supaya bangsanya diselamatkan. Nah, kemudian raja bertanya, siapa yang merencanakan yang jahat kepada orang Yahudi? Ester menjawab, Haman. Maka kemudian raja pun membunuh Haman. Nah, kemudian terjadilah pembalikan. Pada tanggal 13 bulan 12 bulan Adar itu, yang seharusnya orang Yahudi dibasmi menjadi hari kemenangan mereka. Itulah yang kita baca nanti di pasal 9 ayat 1. Pada awalnya tanggal 13 bulan Adar itu adalah hari pembasmian, tapi berubah menjadi hari kemenangan. Karena apa? Karena peran Ester dan tentu saja Mordekai. Sesudahnya Mordekai diangkat juga menjadi pejabat istana. Bagaimana Haman? Dia mati digantung. Bukan hanya dia, termasuk 10 anaknya. Nah, ada yang miris bagi kita pembaca zaman sekarang. Ternyata orang Yahudi melakukan pembalasan. Mereka juga membunuh 300 orang di Susan, 500 orang, dan kemudian seperti kita baca tadi, 75.000 orang mereka bunuh. Hanya mereka tidak menjarah, tidak mengambil harta dari orang-orang yang membenci mereka itu. Nah, apa yang bisa kita petik
saudara-saudara, dari kisah Ester ini. Ada 3. Pertama, kisah Ester ini menginspirasi dan memotivasi kita agar tetap percaya bahwa Allah bekerja di tengah-tengah realitas dunia, sekalipun kehadirannya dan kuasanya tersembunyi. Jadi kita diminta tetap percaya dan beriman Tuhan Allah bekerja di tengah-tengah realitas dunia, sekalipun kehadirannya, kuasanya tersembunyi. Kalau kita baca kitab Ester secara teliti, sama sekali tidak disebut nama Allah dalam kitab Ester itu, atau nama Yahweh. Dalam Ester hanya disebut tentang kegiatan berpuasa. Nah, kita tahu tradisi Yahudi dahulu, puasa itu selalu dikaitkan dengan doa, peneguhan doa. Dan itu yang dilakukan Mordekai, dan itu yang dilakukan orang Yahudi dan juga Ester. Tapi tidak ada disebut tentang nama Tuhan. Dan tidak ada disebut juga tentang peran Tuhan. Seakan-akan Allah tersembunyi. Allah dia masih bekerja, tapi rupanya dia bekerja di belakang layar. Dia menggerakkan Mordekai, dia memakai Ester, bahkan dia memakai Raja Ahasiweros untuk mencegah pembunuhan massal atau genosida terhadap bangsa Yahudi. Nah, ada seorang penafsir yang mengatakan, kenapa Allah menggagalkan rencana pembasmian massal itu? Karena Allah juga tidak mau rencananya gagal. Apa rencana keselamatan Allah? Bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Yahudi, dari keturunan Daud. Nah, sebab itu Allah menggagalkan rencana Haman itu. Bangsa Yahudi tidak jadi dibasmi. Tanggal 13 bulan Adar atau bulan ke-12 itu yang harusnya tadinya menjadi hari pembasmian, hari kematian mereka, berubah menjadi hari kemenangan, hari sukacita. Dan karena itulah nanti orang Yahudi membuatnya menjadi hari raya Purim. Purim itu berasal dari kata pur, artinya undi. Karena Haman melakukan undi untuk menentukan tanggal membasmi orang Yahudi itu. Nah, tentu bagi kita tidak ada lagi hari Purim. Hari kemenangan, hari sukacita kita tentu adalah Paskah. Tentu adalah Natal. Tentu adalah Pentakosta. Tentu adalah kenaikan Kristus ke sorga. Namun cerita Ester ini menuntun kita dalam realitas dunia masa kini, dalam realitas kekuasaan, pertarungan kekuasaan dunia masa kini, kita diminta untuk tetap beriman, tetap percaya bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya, bagi kita semua. Walaupun tersembunyi, walaupun mata kita, pikiran kita seakan-akan tidak dapat melihat kehadiran dan kuasa Allah itu. Seperti yang kita lihat dalam kenyataan dunia masa kini. Ketika bangsa saling membunuh, ketika kelompok saling menghancurkan, saling membuat perangkap, di mana Allah? Dia tersembunyi. Tapi cerita Ester mengingatkan kita, mari tetap percaya. Walaupun tersembunyi, Allah hidup, dia berkuasa, dia masih bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dulu dia bekerja tersembunyi di belakang layar, mendatangkan kebaikan bagi Mordekai dan sebangsanya, Ester dan sebangsanya, Yahudi. Sekarang dia bekerja untuk semua kita. Nah, dalam perjanjian baru, kita juga mendapatkan kesaksian tentang Allah yang bekerja secara tersembunyi mendatangkan keselamatan. Nah, salah satu itu adalah dalam peristiwa penyaliban kematian Yesus.
Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Allah seakan-akan tersembunyi. Yang berkuasa, yang menang adalah tentara Roma. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para pembenci Yesus. Seakan-akan Allah tidak kelihatan. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan Allah tetap bekerja mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan. Walaupun mata kita, pikiran kita tidak melihatnya. Sekali lagi, amang inang, Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan walaupun mata kita, walaupun pikiran kita, kalkulasi kita tidak mampu mendeteksi, menjangkaunya. Mari beriman dan jangan pernah putus asa. Walaupun kita melihat seakan-akan kejahatan itu begitu kuat dan merajalela. Jangan pernah putus asa. Walaupun kita melihat seakan-akan kejahatan itu begitu kuat, merajalela dan tidak terkalahkan. Allah lebih berkuasa dari segalanya. Nanti dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan, Allah turut bekerja mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia pernah bekerja secara tersembunyi mendatangkan keselamatan bagi keluarga Yakub dalam peristiwa Yusuf. Peristiwa Yusuf yang dimasukkan ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke tanah Mesir, dipenjara di Mesir, dan kemudian menjadi perdana menteri. Juga pekerjaan Allah yang tersembunyi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan bukan hanya dulu, tetapi sampai sekarang pun Allah masih bekerja, walaupun seringkali secara tersembunyi di belakang layar. Kedua, apa yang kita bisa petik dari kitab Ester yang mirip dengan novel politik ini? Agar kita menggunakan semua kuasa, materi, peluang, akses, jaringan yang kita miliki untuk kebaikan bersama, kebaikan gereja, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa, kebaikan dunia, kebaikan peradaban, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita menggunakan semua kuasa, pengetahuan, materi, peluang, akses, jaringan yang kita miliki untuk kebaikan bersama kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kitab Ester menceritakan tentang intrik dan manuver, pertarungan elit di lingkaran kekuasaan Persia Media pada waktu itu. Yang sedikit banyak tidak berbeda dengan pertarungan-pertarungan kuasa pada zaman kita sekarang. Haman seorang menteri utama yang terus memperluas pengaruhnya terhadap raja. Dan yang melampiaskan dendam pribadinya untuk membasmi sebuah bangsa. Sebetulnya dia hanya karena dendam secara pribadi kepada Mordekhai. Karena Mordekhai tidak mau berlutut saban kali dia masuk ke istana raja. Tetapi dia merasa terlalu kecil kalau dia hanya membunuh Mordekhai seorang. Karena itu direncanakannya pembasmian massal, genosida kepada seluruh orang Yahudi. Namun dia gagal. Allah menggagalkannya. Memakai Mordekhai, memakai Ester. Mordekhai kita juga belajar dia seorang yang sangat sabar. Dan terus memelihara kontak dengan Ratu Ester, saudara perempuannya itu, anak amang tuanya itu. Dia tahu rupanya bahwa satu ketika Ester ini bisa menolong mereka. Sebab itu dia tetap memelihara kontak dengan Ester. Karena dia tahu Ester berada di lingkaran paling dalam dari kekuasaan itu. Kita juga menemukan Ester seorang perempuan yang dikatakan cantik jelita namun juga pintar. Dan mau dipakai untuk menyelamatkan bangsanya, tidak hanya untuk kesenangan dirinya sendiri.
Kita juga melihat tokoh Raja Ahasiweros, dalam Bible bahasa Batak disebut Xerxes, yang selalu minta nasihat dan tidak mengambil keputusan sendiri. Dan jangan lupakan Ratu Wasti. Jadi dalam kitab Ester ada seorang ratu bernama Wasti. Dan saya selalu mengatakan para perempuan terutama jangan pernah melupakan Wasti. Dia seorang ratu yang dipecat karena dia tidak mau wajahnya dan tubuhnya dijadikan objek tontonan. Dan itu inspirasi bagi perempuan masa kini dan bagi gereja masa kini. Tapi dia terlupakan. Nah, apa pesan kitab Ester itu? Yang terjadi di istana Raja Persia di ibu kota Susan itu. Tentu konteksnya sudah berbeda sekarang. Tapi pesannya sama. Agar kita menggunakan kecil atau besar, pengetahuan, kuasa, peluang, akses, jalan masuk, jaringan yang kita miliki. Bukan hanya untuk kesenangan, kepuasan diri sendiri, tapi untuk kebaikan bersama, kebaikan banyak orang. Nanti kalau kita bandingkan dengan epistel tadi Yohanes mengatakan pemimpin yang baik, gembala yang baik adalah yang seperti Yesus. Yang tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangannya sendiri, tapi yang mau berkorban. Tidak ada gunanya seorang gembala yang hanya punya kuasa yang besar, punya kemampuan yang besar, tapi cuma mikirkan dirinya sendiri. Dan tidak ada gunanya orang Kristen menjadi pejabat, menjadi penguasa di level manapun, kalau yang dipikirkannya cuma hanya kepentingan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Yesus, dia hanya mirip seorang upahan yang lari ketika domba-dombanya mengalami bahaya atau bencana. Nah, karena itu sekali lagi amang inang, saudara-saudara, kecil atau besar, pengetahuan, kuasa, materi, peluang, akses, jaringan yang kita miliki, mari kita gunakan untuk kebaikan bersama kita, kebaikan gereja kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan bangsa kita, negara kita. Dan kepada anak-anak muda, suatu ketika kamu berkuasa, suatu ketika kamu mendapat kekuasaan, gunakanlah kuasamu itu bukan hanya untuk kepentingan dirimu, tapi untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga dan terakhir, apa yang bisa kita petik dari cerita Ester ini? Agar kita terus berikhtiar, berjuang, tidak kenal bosan, tidak kenal putus asa. Mewujudkan masyarakat, mewujudkan negara yang berdasar hukum, yang demokratis, yang adil untuk kebaikan kita semua. Kitab Ester itu menggambarkan kondisi 2500 silam di Timur Tengah, di Persia. Pada waktu itu, raja itu berkuasa absolut. Bahkan seorang ratu, istri raja tidak bisa menjumpai raja. Tidak bisa bicara bebas. Dia harus dipanggil dulu, baru bisa bicara. Tentu kita tidak ingin kembali ke zaman waktu itu. Ke zaman dahulu. Ke masa kerajaan. Kepada pemerintahan otoriter. Kita tidak ingin kembali ke sana. Kita menghendaki sebuah masyarakat, sebuah gereja, sebuah negara yang berdasar kepada hukum dan aturan. Pada zaman dahulu, raja berada di atas aturan atau hukum. Tetapi menarik, kitab Ulangan, Perjanjian Lama, kitab Ulangan, tepatnya Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 telah mengatakan raja sekalipun harus tunduk kepada hukum. Itulah doa syafaat kita.
Itulah ikhtiar kita. Itulah usaha kita yang tidak bosan-bosan dan tidak kenal putus asa. Sebab banyak orang yang kepingin supaya kita putus asa dan kita berhenti berteriak mengatakan yang adil dan yang benar itu. Banyak orang yang kepingin supaya semua masyarakat itu apatis sehingga orang bisa bebas tanpa diganggu untuk berbuat sekehendak hatinya. Tapi kitab Ester ini menghendaki kita, memanggil kita, bukan hanya sekedar mengenang cerita Ester. Apa artinya tentang kerajaan Persia 2500 tahun yang lalu? Yang paling penting bagi kita adalah kehidupan kita sekarang. Supaya juga berdasar kepada hukum, kepada demokrasi, kepada keadilan sosial. Kepada penghargaan kepada hak ajasi manusia. Kepada kebebasan. Dan kita percaya itulah kebaikan bagi banyak orang. Dan itulah sesungguhnya yang melahirkan sukacita bagi banyak orang. Saudara-saudara, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan. Demokrasi, pemisahan, pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan. Sekali lagi, demokrasi, pembagian, pembatasan, pemisahan, pengawasan kekuasaan berakar dalam Alkitab. Itu berakar di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita dikatakan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Siapapun manusia, bila diberi kekuasaan, dia akan menyalahgunakannya. Sebab itu tidak ada orang yang boleh dikasih kekuasaan yang terlalu besar. Tidak ada orang yang boleh memiliki kekuasaan dalam segala bidang. Dan tidak ada orang yang boleh tidak mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Sebab apa? Sebab kita semua adalah orang-orang berdosa yang cenderung bisa salah. Karena itu kitab Ester ini menginspirasi dan memotivasi kita terus. Agar bangsa ini bisa bersukacita. Agar bangsa ini bisa berpesta. Tidak hanya kerajaan Persia 2500 tahun yang silam saling mengantar makanan. Membuatnya menjadi sebuah perayaan. Tapi kita sekarang. Supaya kita kembali dengan sungguh-sungguh berikhtiar, berjuang, tidak kenal bosan, tidak kenal putus asa. Sekecil apapun kekuatan kita. Agar hukum ditegakkan, keadilan dijunjung, hak ajasi dihormati, kebebasan dihormati. Dan dengan demikianlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kami mendapat pesan yang sangat penting dari kitab Ester. Agar kami beriman bahwa Engkau ya Allah tetap hidup, berkuasa, dan bekerja walaupun tersembunyi. Walaupun tidak dilihat oleh mata dan kepala kami. Di tengah-tengah realitas dunia ini. Realitas ekonomi, realitas sosial, budaya, juga realitas politik. Tuhan, ketika kami melihat kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan hukum, dengan hati nurani, dengan keadilan, dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari kami keputusasaan. Jauhkan dari kami apatisme. Tapi buatlah kami tetap beriman dan percaya. Kau bisa membalikkan keadaan seperti yang pernah kau lakukan pada masa Ester. Juga kau lakukan pada masa Yusuf dan pada banyak bapak-bapak iman kami di dalam Alkitab. Terutama ingatkan kami kepada peristiwa salib Kristus. Kau membangkitkan Yesus yang mati disalibkan, menunjukkan
Kaulah sesungguhnya Raja dan Penguasa. Tuhan, peliharalah iman kami. Namun Kau juga mengingatkan kami agar kami menggunakan kecil atau besar pengetahuan, kuasa, peluang, akses, jalan masuk, jaringan, dan segala sumber daya yang kami miliki untuk kebaikan bersama, kebaikan gereja, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa dan negara kami, kebaikan dunia. Jauhkan dari kami roh yang mementingkan diri sendiri, supaya kami tidak hanya memikirkan kepuasan, kenyamanan, ketenangan diri kami sendiri, tapi supaya kami sebagai besar-besarnya menggunakan semua anugerah Tuhan untuk kebaikan kehidupan bersama kami. Pakailah kami seperti Engkau memakai Esther dan Mordekai untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang mendapatkan titipan kekuasaan, jabatan. Tuhan, bantu mereka untuk mengalahkan kepentingan pribadinya demi kepentingan orang banyak, kepentingan negara, seluruh bangsa kami. Tuhan, Kau juga mengingatkan kami supaya kami tidak pernah berhenti berikhtiar, berjuang, tidak kenal bosan dan putus asa untuk membuat kehidupan bersama kami, gereja, masyarakat, bangsa dan negara kami lebih baik, lebih adil, berdasar kepada hukum dan bukan kepada kekuasaan dan kepentingan diri sendiri. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati presiden dan wakil presiden kami. Berkati lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara kami. Berkati secara khusus aparat penegak hukum di tengah-tengah negara kami. Condongkanlah hati dan pikiran mereka kepada hukum dan keadilan-Mu. Berikan kepada mereka rasa takut kepada Engkau. Bantu mereka mengalahkan kepentingan dirinya. Sebab hanya dengan menegakkan hukum dan keadilanlah seluruh bangsa kami dapat bersuka cita dan berpesta ria. Tuhan, kepadamu-lah kami menyerah. Berkati kami semua. Biarlah kami pulang membawa semangat yang baru, meneruskan kehidupan, karya, tugas, dan tanggung jawab kami. Hanya di dalam nama Kristus. Amin.